dari apa Zulfikar itu ya, dia ngajak ke Zoom sih. Dan tadi dia ada berbincang atau apa nama diskusi antara siapa nama yang Kristen itu tentang Trinitas. Asik sih, hanya kebetulan diundang ke sini makanya saya masuk. Oh, iya Bang, saya sendiri Zulkifli Bas. Ya, tahu kenal, sangat kenal. Iya, jadi kita mau bahas apa ini? Sebenarnya bukan ini, saya tertarik ketika sudah ada pembahasan. Kalau langsung mau macam bahas ambil topik ini biasanya bagaimana ya, nanti kelihatan tidak serak lagi ya. Maksud saya mungkin kita angkat tema biar kita fokus untuk mengulas tema tersebut gitu. Oh ya, bisa. Ya, Abang yang tentukan, saya ngikut gitu, temanya apa gitu Bang. Oh ya. Saya pernah lihat apa nama, ada hari itu pernah mau membicarakan tentang filsafat, itu agak saya tertarik sih dengan waktu Abang Zul mau ngomong sama Rudi Yohanes, tapi mungkin saya tidak ikuti ya. Iya. Apa kita bisa lihat itu bagaimana perspektif filsafat melihat ketuhanan? Ya terserah Abang, boleh Bang. Ya. Ini mungkin yang baik ya, topik-topik yang kita angkat untuk ini. Bisa dalam topik ini? Boleh, saya ingin ikut Abang aja. Ya. Membahas tentang filsafat, silakan. Bukan ini, maksudnya dari sudut pandang filsafatnya ya. Kita coba mencari nilai hakiki dari apa yang kita sebut Tuhan. Oh iya, boleh. Ya, itu akan nanti kita lihat pada penjelasan kalau dari kekristenan tentang Allah seperti apa yang Tritunggal untuk saya sebagai seorang penganut Trinitas ya. Dengan yang kalau Islam ini nanti bicara tentang Nur Muhammad atau sifat-sifat Allah untuk mengenal Allah itu. Ya. Oh iya. Ya. Ya, kita langsung saja mungkin. Oke, mungkin kita kayaknya kelihatannya lebih bagus ada moderator kayaknya. Kebetulan di sini ada Bang Ian supaya bisa tertib Bang gitu. Maksud saya tidak nyaut-nyautan gitu ya. Iya. Tapi Bang Suma ya, saya hanya ada 1 jam mungkin ya. Baik. Bang Ian. Assalamualaikum Bang. Oh, mungkin beliau jauh dari perangkap kali Bang. Ya, mungkin itu ada Bang Yusuf itu. Oh. Ya, Bang Ian mungkin bisa moderator atau gimana? Bang Yusuf aja, Bang Yusuf. Bang Yusuf boleh. Boleh Bang. Saya usahakan moderatorin. Cuma ini pakai timer atau gimana? Santai aja Bang, santai. Santai. Ya udah dimulai Bang Yusuf. Enggak, kalau nyanggap gini. Nanti kan kita nggak seimbang waktunya gitu kalau nggak pakai timer. Kalau terserah ini aja sih, gerunda aja sih pakai timer atau enggaknya gitu. Bagusnya pakai timer aja kalau bisa gitu. Bentar ya, coba saya cari timer Google deh. Itu yang Bang Pajol gitu udah bagus tuh kayaknya yang kemarin buat dipakai tuh. Jadi bisa dinamain itu. Kalau nggak salah dipakai sama Bang Yan timernya. Iya, di sebelah juga kelihatannya di room utama tadi temanya bagus. Itu yang saya tadi sebenarnya tertarik situ, kebetulan diundang ke sini jadi saya baru coba lihat tadi itu temanya yang di room utama itu.
Itu yang saya coba untuk masuk ketika ada dua Kristen yang mempunyai pandangan yang agak berseberangan ya tentang hal itu. Itu sebenarnya tadi saya coba untuk mengikutinya, tapi diundang ke sini jadi saya ke sini. Itu. Iya. Pak Yusuf, mohon maaf sebelumnya nih. Sebelum mulai saya boleh menanyakan nggak? Boleh nanya? Iya ya. Itu kan dalam Injil kan itu ada tafsir nggak? Tafsir rujukan itu kayak ulama-ulama. Dalam Yahudi kan ada tuh rasa, rasi. Kalau di Islam ada jalalai. Kalau di Kristen ada nggak rujukan buat tafsir? Jadi biar kalau gini ya, di dalam Kristen terutama untuk mengamati itu sebenarnya yang dalam bentuk satu harafiah seperti macam tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir itu tidak ada ya. Hanya ada dalam pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja yang dipandang sebagai bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini biasanya presbiter. Ya. Presbiter itu ya mereka yang punya otoritas mengajar. Tetapi dalam macam bentuk buku yang seperti di dalam Islam, macam tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir itu tidak ada ya. oh ya udah. Belum acara mulai nih, acara udah mulai. Ya udah lanjut Pak Yusuf. Ya. Oke, dimulai aja ya. Ini timernya 3 menit atau gimana, Gurunda? Ya, boleh 3 menit, boleh 5 menit juga boleh. 5 menit aja Bang, tengah-tengah Bang. Oh, 5 menit. Bang Yans aja moderator nih. Saya juga jaga banyak nih. Saya di depan ini. Lanjut aja, saya dengar. Lanjut. Oh, oke lah. Terus juga timer kan ini. Nah. Udah, enggak apa-apa. Timer saya timer 5 menit kan. Saya timer. Siap. Kelihatan nggak timernya? Tutup dulu Bang. Oh, tutup dulu. Nah, ya. Biar aku aja. Nah, oke. Silakan Bang Yusuf. Dibuka Bang Yusuf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di Zoom JCC ya. Nah, kali ini kita akan melihat dialog antara Gurunda Juma dengan Pak Yohanes Yusuf ya. Yang mana kali ini beliau akan membahas tentang hakiki ketuhanan. Nah, kali aja kita dapat menyaksikan dialog mereka agar menambah ilmu dan wawasan. Mungkin saya langsung aja dari siapa dulu nih? Dari Pak Yohanes atau dari Gurunda Juma nih? Silakan. Silakan Bang Yohanes Yusuf. Saya dulu. Baik. Ya. Silakan Pak Yohanes. Ya, selamat malam ya. Saya Yohanes Yusuf. Dalam membahas, langsung saja ke topiknya. Dalam membahas esensi yang kita sebut sebagai Tuhan atau di dalam bahasa filsafat sebagai ada yang adalah sumber segala keberadaan. Ini yang akan menguatkan tentang apa pengertian dari setiap agama tentang apa sih yang kita sembah itu. Ya, untuk memahami lebih lanjut mungkin dari perbincangan ini nanti kita coba menguraikan apa yang dimaksud dengan ada sebagai sumber hakiki dari keberadaan ini.
mungkin sekilas seperti ini dulu untuk menjadi mukadimahnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Masih ada 3 menit, Pak. Apa mau itu aja atau ada tambahan lain? Ini aja dulu karena mukadimahnya baru ini, karena nanti akan lihat dari pembahasan itu. Oke, berarti sampai di sini dulu ya. Gurunda bisa ditangkap apa yang dibuka oleh beliau? Bisa. Oke, kita reset Bang Yan waktunya. Silakan Gurunda. Waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam bagi sahabat-sahabat sekalian semua. Jadi materi yang diminta oleh saudara kita Bang Yerhanes Yusuf ini ya sangat menarik kaitannya dengan filsafat. Kalau kita berbicara mengenai filsafat, berarti kita tidak terlepas daripada materi atau metode di mana kita akan merujuk kepada pemahaman kita tentang Sang Pencipta alam semesta. Nah, yang melatar belakangi kemudian adanya filsafat ini, itu tentu adalah rasa penasaran manusia untuk mencari, untuk berpikir sampai ke akar-akarnya, untuk menentukan esensi alam semesta ini, kemudian keberadaan alam ini, lalu ungkapan akal manusia yang menyatakan bahwa apa yang dapat dilihat oleh panca indera, yang dapat dirasa oleh 5 panca indera manusia, itu adalah sesuatu yang sifatnya materi. Nah, sifat yang berupa materi ini tentu ada dikarenakan karena ada yang mengadakan. Seperti yang dibahasakan oleh Bang Yerhanes tadi, bahwa Tuhan itulah yang ada. Jadi penampakan yang kemudian bisa dirasa, bisa didengar, bisa dilihat, ya, itu adalah merupakan penggambaran akan adanya esensi di luar daripada alam semesta ini yang mengadakan alam ini menjadi ada. Nah, inilah yang kemudian biasa kita kenal dengan konsep ketuhanan. Nah, berbicara mengenai filsafat, tentu kita tidak terlepas dengan pemahaman-pemahaman kita dimanapun agama kita itu kita anut. Ya, maksud saya manusia yang berakal, yang memiliki sebuah pegangan dalam hidup keberagamaan, tentu dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang disebut dengan filsafat Yunani. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan, ya, konsep Tuhan secara umum di luar daripada kitab suci yang dimiliki oleh sahabat Kristen dan juga Muslim, itu pada awalnya diambil dari kata Deus yang berarti dewa Zeus. Lalu dalam perkembangannya digunakanlah kemudian istilah Theos. Nah, ini lagi nanti merujuk kepada perkembangan bahasa yang mana pengertian daripada muatan Theos ataupun dewa Zeus ini kita pahami selaku orang Indonesia dengan pemahaman Tuhan. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, ya, di mana konsep Tuhan ini kalau kita berbicara mengenai filsafat Yunani, walaupun konsep yang ada ditawarkan kemudian adalah berasal dari ketuhanan Plato, berasal dari kata Deus, tetapi Tuhan yang dimaksud di sini adalah bukan dalam arti kata satu Tuhan yang kita bahas pada malam ini tertuju kepada satu sembahan dari satu kaum. Tetapi kita sedang berbicara secara umum. Secara retorika akal dan secara histori, kita akan menggali apa pengertian dan apa itu filsafat serta apa itu Tuhan. Nah, kalau kita menengok ke belakang, kita menengok sejarah, kita mempelajari kepercayaan umat manusia, yang kemudian ditemukan hampir semua kepercayaan tentang akan adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini, maka dapat kita mengambil kesimpulan kalau orang-orang Yunani kuno menganut paham politeisme, berkeyakinan akan banyak Tuhan. Kenapa kita merujuk kepada Yunani? Karena kita sedang membahas tentang filsafat. Jadi orang-orang Yunani kuno itu menganut paham politeisme, keyakinan banyak Tuhan. Ya, ada yang mengatakan binatang itu adalah Tuhan.
Jadi mereka memberikan sebuah penggambaran bahwa Tuhan atau dewa yang saya katakan tadi Zeus atau Theos, itu mereka gambarkan seperti wujud binatang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan Venus adalah Tuhan atau dewa kecantikan. Mars adalah dewa peperangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lain lagi ketika kita berbicara mengenai orang Hindu, mereka juga punya filsafat tentang konsep ketuhanan yang hampir sama, gitu loh. Orang Hindu, orang yang mengajarkan ajaran politeisme, orang yang mengajarkan animisme, itu memiliki konsep filsafat yang berbeda-beda tentang Tuhan. Begitu juga dengan Islam, memiliki tatanan filsafat atau gaya berpikir dalam metode mencari ketuhanan yang kemudian disebut dengan ma'rifatullah. Demikian itu sebenarnya. Oke, waktu habis. Terima kasih Gurunda Juma. Pak Yohanes bisa dipahami ya? Iya, bisa. Oke, silakan giliran Pak Yohanes. Waktu berjalan ketika Pak Yohanes mulai berbicara. Silakan. Ya, dalam pemaparan Bang Sumaya itu saya pahami memang kita tidak pungkiri berbicara tentang filsafat itu kita bicarakan juga tentang bagaimana filsafat itu dimulai ya. Memang dalam penjelasan itu ya. Di sini saya lebih tertarik terutama tentang pemahaman Bang Suma sebagai seorang Islam yang dari kalimat terakhir tentang marifat ya, marifat tentang ilmu macam satu pemikiran tentang ketuhanan dari sudut pandang filsafatnya orang Islam. Demikian juga nanti bagaimana saya akan membahas tentang apa itu Trinitas dari sudut pandang kekristenan, dari perspektif pengertian filsafat itu sendiri ya. Ya memang kita tidak pungkiri bahwa pengaruh-pengaruh Yunani itu akan kita lihat dari perkembangan-perkembangan filsuf-filsuf abad pertengahan yang banyak memunculkan tentang pembedaan-pembedaan cara berpikirnya sehingga lebih dikategorikan kedua golongan jika kita bicara tentang filsafat ini tentang dunia idea dengan dunia materi yang sedikit juga sudah disinggung oleh Bang Suma ya. Oleh karena itu mungkin kita akan lebih memfokuskan pada pengertian apa yang mau disampaikan dari sudut pandang marifatnya Islam dengan kami Kristen mau menyampaikan bagaimana Trinitas itu. Karena ini melibatkan pemahaman filsafat untuk memahami bagaimana esensi yang kita sebut sebagai Tuhan atau yang dalam bahasa filsafat itu ada sebagai sumber keberadaannya, etnunnya itu. Oke ya, sekian dulu. Masih ada 2 menit setengah Pak Yohanes. Apa masih ada tambahan ya, atau dicukupkan? Dicukupkan. Oke. Direset dulu Bang Jans. Oke. Sekarang putaran kedua ini ditutup oleh Gurunda Juma ya. Silahkan berbicara, waktu akan dimulai ketika Bang Juma mulai berbicara. Silahkan. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai filsafat, berarti kita akan digiring pada suatu konsep. Di mana konsep yang saya sampaikan tadi adalah merupakan konsep di mana kita akan diarahkan kepada satu tatanan keyakinan. Bagaimana kemudian filsafat itu, asal-usul dari kata filsafat itu sendiri berasal daripada mangkuh atau pemilik daripada ilmu filsafat itu sendiri. Sumber daripada ilmu filsafat yang kita kenal, maksud saya secara umum, yaitu kata theos. Ya. Jadi ketika kita merujuk kepada konsep ini, berarti yang kita arahkan nanti bidikan kita
ini adalah mengacu kepada esensi Sang Pencipta. Jadi konsep filsafat atau himne Plato itu menceritakan tentang eksistensi Tuhan, baik orang Yunani maupun bukan Yunani percaya akan adanya eksistensi Tuhan. Ini kita harus sepakat di sini. Maka kalau tidak, Tuhan bukanlah suatu konsep universal. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu ada, berarti dia bukan sesuatu yang penggambarannya, boleh saya pinjam bahasa orang-orang yang menggunakan kata fiksi, itu Tuhan itu nyata, bukan sebuah fiksi, melainkan realitas yang pasti atau paling nyata gitu loh. Jadi absolut akan keberadaan Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena apapun kekuatan apapun di muka bumi ini, itu tidak ada yang mampu menciptakan sehelai bulu. Ini kita harus sikapi dengan menggunakan kekuatan akal. Jadi kerangka berpikir kita itu akan diarahkan kepada satu sistem di mana kita akan menemukan bahwa apapun yang nyata, yang dilihat oleh mata, yang dirasakan oleh manusia, endingnya berasal dari esensi yang tidak terlihat, tetapi dia ada. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan eksistensi Tuhan. Di dalam Islam, setiap Muslim itu diwajibkan mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, Tuhan di dalam Islam inilah kemudian yang disebut oleh umat Islam dengan sebutan Allah. Satu-satunya esensi yang berhak untuk diibadahi, untuk ditaati. Inilah yang saya katakan tadi sebagai ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah di dalam ajaran agama Islam adalah puncak akidah dan tauhid seorang Muslim. Ma'rifat merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan juga kualitas keimanan seseorang. Nah, karena itulah kemudian untuk mencapai ketinggian iman seorang Muslim harus tahu dan harus mengenal dengan baik siapa esensi Sang Pencipta alam semesta yang disebut dengan Theos di dalam filsafat Yunani. Jadi, ilmu mengenal Tuhan itu bukan berarti mengenal esensi Allah. Karena apa? Hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Jadi, sebagaimana yang saya katakan, makrifat itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban dia, kewajiban bagi dirinya, dan konsekuensinya mengenal dirinya, dari mana dia berasal, untuk apa dia ada, dan dia akan kemana. Nah, intinya di sini adalah ketika ma'rifatullah ini tidak dimaknai dengan kata arti harfiah semata, namun jelas di dalam ilmu ma'rifat atau filsafat tentang ketuhanan, jelas harus dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah. Mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kemudian mengangkat satu sosok lalu dikatakan inilah Tuhan. Inilah Sang Pencipta alam semesta. Dengan kasihnya, dia mewujudkan dirinya ke dalam hal yang bisa disebut dengan fana, hal yang terbatas. Rasulullah Muhammad SAW di dalam ajaran agama Islam itu pernah bersabda. Apa kata beliau? Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya. Artinya bahwa sesungguhnya Allah ini itu dapat dikenal. Apa yang dapat dikenal dari sisi Allah itu adalah sifat-sifatnya yang kemudian disifati oleh Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Demikian sementara. Terima kasih Gurunda. Sangat tegas, lugas dan jelas ya. Pak Yoharnes bisa didekatkan mic-nya biar agak besar suaranya begitu Pak Yoharnes. Oh iya. Oke. Iya. Oke, bagaimana tanggapannya? Silahkan Pak Yoharnes menanggapi waktu berjalan ketika Pak Yoharnes mulai berbicara. Silahkan. Ya, ini saya sudah mulai menanggapi tentang bagaimana pemahaman
makrifatnya ya dari Bang Sumaya. Begini langsung kepada intinya. Kita tahu bahwa di dalam penjelasan tentang esensi Tuhan, kita tahu itu adalah ada yang sebagai sumber hakiki dari segala keberadaan, yang menurut pandangan Bang Suma, manusia dapat mengenalnya dari sifat-sifatnya. Sekarang yang menjadi pembahasan bahwa apakah ada sebagai sumber keberadaan itu yang dikenal melalui sifat-sifatnya, apakah Tuhan itu atau ada itu sama dengan sifat-sifatnya? Jika sama, apa penjelasannya? Jika tidak, apa penjelasannya? Oke ya, mungkin mulai dari pertanyaan ini. Bisa diulang pertanyaannya, Bang? Ya, pertanyaannya bahwa dari pemahaman Anda ya, tentang mengenal Tuhan dari sifat-sifatnya, yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan dengan sifat-sifatnya ini adalah sama atau berbeda? Jika sama, apa yang bisa dijelaskan? Dan jika tidak sama, apa yang bisa dijelaskan? Oke ya. Gimana Pak Yohanes, cukup sampai di situ atau mau ada tambahan? Ya, dari pertanyaan ini akan bergulir pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Oke, saya pertegas lagi, apakah sifat Tuhan itu adalah pribadi Tuhan tersebut? Apakah begitu Pak Yohanes, benar? Begini, tentang berbicara tentang Tuhan, kita tidak melibatkan pada konsep pribadi atau apa, tetapi konsep kita tentang Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, yaitu dari sifat-sifatnya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan saya, apakah Tuhan itu dengan sifat-sifatnya adalah hal yang sama atau berbeda? Jika sama, apa penjelasannya? Jika tidak, penjelasannya apa? Oke, dapat dipahami Gurunda? Dapat, insya Allah. Oke, silakan Gurunda untuk menjawabnya. Waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara, silakan. Baik, karena saya yang ditanya, maka saya arahkan jawaban saya itu kepada Al-Quran. Apakah Allah dan sifatnya itu satu? Apakah Allah dan sifatnya itu sama? Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya? Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Dia tidak tertidur. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran juga jelas diterangkan, ya, bahwa Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, kalau Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka di sini sudah akan dengan mudah kita mengetahui bahwa Allah itu dan sifatnya adalah satu. Sama seperti penggambaran ketika saya mengatakan saya adalah Zulkifli. Zulkifli itu orangnya pemurah, orangnya pemaaf, orangnya suka tersenyum. Nah, apakah kemudian ketika Zulkifli dengan sifatnya dia yang pemurah atau peramah itu berpisah dengan dirinya? Tentu tidak. Zulkifli dan sifatnya yang peramah itu tidak terpisah. Bahwa peramah adalah merupakan esensi beda dan Zulkifli adalah esensi beda. Tidak. Begitulah Allah. Ya, ketika dia menerangkan tentang dirinya, maka pada dirinya tidak ada esensi lain.
yang melekat pada dirinya, melainkan apa yang disifati. Itulah yang kemudian disebut dengan tauhid. Nah, dalam ajaran Islam itulah yang kemudian disebut dengan tauhid. Ketika dikatakan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa dia? Apakah Ar-Rahman ini wujud esensi yang berbeda dengan Allah? Tentu tidak. Ar-Rahman adalah Allah. Dia adalah Allah yang memiliki sifat pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Apakah yang Maha Penyayang ini berbeda dengan Allah? Tidak, dialah yang Maha Penyayang, dialah yang Maha Pengasih, dan dialah Allah. Dialah satu-satunya sang pencipta alam semesta yang memiliki sifat. Dia Maha Kudus, Al-Kudus, Maha Suci, As-Salam, yang memberi kesejahteraan, ya, yang memberi keamanan, Al-Mu'min, dan seterusnya. Jadi di dalam Asmaul Husna, di dalam sifat-sifat Allah yang kemudian umat Islam sebut dengan Asmaul Husna, itu adalah sifat-sifatnya dia. Sama seperti Yesus misalnya. Yesus tertidur, Yesus ketakutan, Yesus kelaparan. Apakah Yesus dan rasa ngantuknya itu berbeda? Tentu tidak. Karena Yesus dengan sifat kemanusiaannya itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Yesus dan kemanusiaannya adalah satu esensi yang sama. Dia tidak bisa dipisahkan. Oh, Yesus beda, sisi kemanusiaannya beda. Tidak bisa seperti itu. Karena itulah kemudian ketika saudara Yohanes Yusuf bertanya kepada saya, apakah Allah bersama sifatnya itu berbeda? Tentu tidak. Allah dan sifatnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sama yang lainnya. Jadi dia adalah esensi yang satu-satunya, yang Maha Pencipta, dan padanya terdiri dari sifat-sifat yang tidak bisa terpisahkan antara esensinya dengan dirinya sendiri. Di dalam kitabnya Bani Israel, ya, Devarem, itu dikatakan bahwa engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Eta haretz taladaat kisah Hashem uha Elohim ein of milfadov. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diajarkan dan dipahamkan kepada Bani Israel, dan juga sama diajarkan kepada umat Islam. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya ada satu. Tapi sifatnya itu banyak. Pemurah, ya, Dia penyayang, Dia pengasih, Dia suci, kuasa, kekal, dan seterusnya. Jadi padanya ketika ingin mengenal, maka disebutlah dengan ilmu ma'rifat, dan orang-orang di luar daripada Islam menyebutnya dengan sebutan filsafat. Demikian sementara. Oke, terima kasih Gurunda, sangat jelas penjelasannya. Mungkin dari Pak Yohanes ini ada tanggapan atau ada pertanyaan kembali Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes untuk menanggapi waktu dimulai ketika Pak Yohanes mulai berbicara. Silakan. Oke, ya saya pahami apa yang Anda jelaskan ya. Tentang sifat itu melekat pada Allah. Jika sifat itu melekat pada Allah, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Allah itu satu? Itu satu di dalam pembahasan tentang ada sebagai sumber keberadaan yang adalah merangkumi segalanya. Tidak perlu ada jumlah bilangan yang harus mempersempit pengertian tentang adanya sebagai sumber keberadaan itu. Itu kedua. Ya, jadi jika penjelasan Anda tentang sifatnya itu adalah juga esensinya, berarti Allah Anda banyak. Seperti yang Anda jelaskan bahwa sifat-sifatnya banyak, Allah satu. Ya, di sini mau kita telusuri bagaimana pemahaman
filsafat tentang apa yang melekat atau apa yang bisa kita kenal tentang adanya, ini dari perspektif cara kita memahami dia yang adalah sumber keberadaan. Ya, ketika di dalam Islam mau mengajukan bahwa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sudah otomatis dari situ kita tahu bahwa Allah itu bukan satu menurut sifat. Ya, ini harus digarisbawahi, bukan berarti saya tidak mengerti bahwa saya yang pemurah ada apakah berbeda dengan saya yang pemarah. Sifat-sifat ini bukan mau menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan pengenalan kita tentang ada sebagai sumber keberadaan. Ketika sifat yang diajukan oleh orang Islam tentang cara mengenal Tuhan, sudah pasti sifat ini menunjukkan sesuatu yang identik dengan apa itu keberadaannya. Ya, tentang, mungkin saya tidak salah ingat siapa Ibnu, siapa, saya tidak terlalu ingat tokoh filsafat yang menguraikan tentang sifat-sifat Allah yang dikatakan bahwa bisa sama, bisa beda. Ya, dalam pemahaman itu, bagaimana dia mau mentransformasikan Allah yang satu, Oke, yang memiliki ya, sifat 99. Oke. Jadi inti poin yang ditanyakan oleh Pak Yohanes itu, jika sifat Allah itu banyak, apakah Allah itu juga banyak, begitu. Nah, mungkin ini jawaban dari Gurunda Juma. Silahkan Gurunda menanggapinya waktu dimulai ketika Gurunda mulai berbicara. Silahkan. Ya, nah itulah gunanya Allah memberikan kita akal supaya kita bisa mengenal daripada esensi yang telah menciptakan kita. Jadi dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi, Allah itu memiliki sifat yang maha kuasa yang meliputi bumi dan juga langit beserta isinya. Di dalam Islam itu disebut dengan sifat yang melekat pada dirinya disebut dengan maha tinggi atau al-ulum. Ya, itu juga disebut el-ilyon di dalam kitabnya Bani Israel, Kejadian 14 ayat 18 kalau saya tidak keliru. Nah, sifat-sifat Allah ini ketika orang-orang Yahudi di dalam kitabnya menerangkan tentang esensi Sang Pencipta seperti yang saya bahasakan tadi, El Shaddai, El Eroi, kemudian El Olam, terus kemudian El Elyon, lalu ada lagi mereka sebut dengan El Rahum, Fekhanun, atau Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan juga dikatakan El Qana, Allah yang Maha Pencemburu, dan juga El Qadol, El Gadol maksud saya, Allah yang Maha Agung. Maka orang-orang Yahudi, para nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, itu tidak pernah mengajarkan bahwa Sang Pencipta alam semesta itu banyak. Nah, inilah gunanya kita belajar tentang makrifat. Ilmu yang tertinggi kemudian di dalam ajaran Islam itu yang saya sebutkan tadi, makrifat. Apa itu? Bagaimana kemudian mengenal Sang Pencipta alam semesta. Nah, setelah kita mengenalnya, ternyata Sang Pencipta alam semesta ini memiliki sifat. Ya. Ternyata dia memiliki keutamaan dalam mensifati dirinya sendiri. Jadi, sifat dan af'alnya Allah atau perbuatannya Allah, karya-karyanya Allah, itu adalah merupakan esensi yang melekat pada dirinya. Kalau dikatakan Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung, bukan berarti agung itu esensi lain. Tinggi itu esensi lain. Kuasa itu esensi lain. Lalu kemudian Allah itu juga lain. Tidak. Itu benar kalau kita mengacu kepada filsafat Yunani.
yang menjadi dasar pijakan daripada imannya sahabat Kristen. Mendudukkan Theos, sang pencipta alam semesta, dengan membagi-bagi tugas. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai roh, ada yang sebagai bapak, dan seterusnya. Iya, kalau kita berbicara mengenai konsep filsafat ala Yunani. Himne Plato arahnya nantinya, salah satunya. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai konsep makrifat, ini tidak bisa. Kenapa? Karena semua nabi-nabi mengajarkan tentang mengenal sang pencipta alam semesta yang satu. Tidak ada yang lain. Nah, ini perlu dipahami secara akal sehat, supaya kita tidak kemana-mana. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, bahwa dia maha suci, dia maha memberi kesejahteraan, dia maha memberi keamanan, dia maha memelihara, maka yang dikatakan dia di situ adalah satu esensi yang memiliki kemahakuasaan yang menyeluruh. Bukan berarti Allah memecah diri. Ada yang jadi firman, ada yang menjadi roh, ada yang menjadi penjaga laut, ada yang menjadi penjaga matahari, ada yang menjadi penjaga langit, ada yang menjadi pembawa rezeki, ada yang menjadi pembawa jodoh. Itu adalah ajaran filsafat Yunani. Nah, ketika Islam diarahkan kepada ilmu filsafat, maka muaranya jelas. Apa itu? Makrifat. Apa yang menjadi objeknya? Allah. Apa uraian-uraiannya? Sifat-sifat Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Dan apalagi? Ciptaan-ciptaan Allah. Itulah yang dimaksud dengan makrifat. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, jika engkau ingin mengenal Tuhanmu, maka kenali dirimu. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu jelas, keyakinan dalam ilmu syariat duduknya di tubuh, disebut ilmu yakin. Keyakinan dalam ilmu tarekat atau tariqah duduknya di hati, disebut ainul yakin, keyakinan. Keyakinan dalam ilmu hadits, ilmu hakikat atau hakikat duduknya di jiwa, disebutlah hakul yakin. Jadi pembagian-pembagian seperti inilah kemudian yang merujuk kepada ilmu ma'rifatullah yang kemudian diajarkan kepada umat Islam. Makanya umat Islam itu susah untuk menerima Tuhan itu pernah menjadi mayat. Tuhan itu pernah menjelma menjadi makhluk. Susah dia, karena dia dibentengi dengan keyakinan-keyakinan ma'rifat. Terima kasih Gurunda untuk penjelasannya. Mungkin dapat dipahami oleh Pak Yohanes ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan tanggapan Pak Yohanes. Pak Yohanes, monitor? Iya. Ya, oke. Silakan ditanggapi waktu berjalan ketika Pak Yohanes mulai berbicara. Silakan, Pak. Iya, begini, semakin menarik ya. Ketika mulai pelan-pelan kita membahas tentang bagaimana kita mau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang Anda katakan seperti sabda Muhammad ya kepada ini bahwa kenalilah diri. Dari sini kita bisa bagaimana coba untuk berpikir kritis ya tentang sifat-sifat yang Anda jelaskan. Saya mengerti dari sudut pandang bahwa ketika kita mengenal Allah melalui sifat, ya, dalam pemahaman ini, maka sudah akan berbenturan dengan apa yang diklaimkan bahwa Allah itu satu. Esa bukan bertentangan, tapi kalau satu dia akan bertentangan, karena esa merujuk kepada satu-satunya. Tetapi ketika merujuk pada Allah itu satu, maka ini akan bertentangan dengan apa yang kita mau bahas tentang sifat-sifat Allah. Oke, saya mengerti apa yang Anda bahas tentang bagaimana pengertian-pengertian yang mau coba dibangun untuk membentengi iman Islam itu saya cukup paham bahwa nanti ujung-ujungnya bahwa ilmu ma'rifat akan digambarkan bagaimana kita
ini adalah istilah mau bilang apa ya? Bisa di dalam pengertian bahwa kita inilah Tuhan. Itu ilmu marifat yang mau mengartikan bahwa dari perspektif manusia lah Tuhan itu bisa digambarkan. Karena itu semakin menarik, saya rasa ini adalah pembahasan yang menarik untuk menyangkut tentang himne Plato dengan bagaimana perumusan-perumusan yang dibuat oleh gereja tentang iman Kristen. Ini sebenarnya tidak sama sekali merujuk pada himne Plato. Karena himne Plato tentang logos itu jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan logos di dalam kekristenan. Jadi untuk kita sama-sama ketahui bahwa himne Plato sama sekali tidak ada pengaruhnya atau tidak ada kaitannya dengan rumusan yang mau menyebutkan tentang logos ya. Itu tidak. Dalam sekarang mungkin pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah ini karena membutuhkan waktu dan saya pun tidak banyak waktu, jadi mungkin kita pending lain kali tentang kekristenan dalam waktu yang sebentar ini. Ketika Anda memahami pengajaran tentang marifat, di sini saya akan mudah menjelaskan bagaimana Trinitas, Tritunggal itu dalam pengertian Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bisa dianalogikan sebagai pikiran, gagasan, dan daya. Ya, seperti itu. Oke ya. Cukup Pak, masih ada 1 menit. Ya cukup. Oke, Pak Yohanes, sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ingin menyudahi setelah ini? Apakah setelah ini closing statement atau lanjut? Masih adalah 10-20 menit. Oke, jadi gini, kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Yohanes. Kalau sifat Allah itu banyak, maka menggugurkan yang dinamakan dengan Esa. Nah, bagaimana tanggapan Gurunda Juma? Silahkan. Waktu berjalan ketika waktunya gimana nih, Bang Yans? Halo, Bang Yans, ya oke. Nah, waktu siap. Berjalan ketika mulai berbicara, silakan. Baik. Memang sangat menarik ketika kita membahas tentang filsafat ini ya, dan kita mengulas dari saya mau ditanyai tentang filsafat atau makrifat Islam sampai berjam-jam pun insya Allah, kan itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Namun ketika saya membahas ini, saya juga harus menjabarkan ya, bukan mengajarkan, menjabarkan tentang filsafat makrifat yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana kemudian Yesus itu mengajarkan mengenal Allah. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kemudian Yesus di dalam pengamalan makrifatnya, pengenalan dirinya kepada Tuhannya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, aku atau kami mengenal apa yang kami sembah. Kalian tidak mengenal apa yang kalian sembah. Demikian juga ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 25, ya Allah yang maha adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini ilmu ma'rifat yang sangat-sangat tinggi yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana kemudian Yesus mengenal Tuhannya yang telah mengutus dirinya. Jadi tidak mengarahkan kepada filsafat Yunani, filsafat yang kaitannya dengan penyembahan terhadap dewa-dewa, filsafat yang kaitannya kepada konsep Tuhan yang banyak, politeisme kemudian dipaksakan untuk menjadi satu. Sementara yang dipaksa untuk menjadi satu ini
sangat misterius ketika memang hanya didasari kepada iman, tidak didasari kepada penjabaran tentang apa yang menjadi kemudian poin-poin pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Tuhannya Yesus tidak misterius ketika kita ikuti alur daripada ajaran Yesus sendiri. Dan Tuhan yang disembah oleh Yesus tidak misterius ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagaimana yang Yesus ajarkan tentang dirinya sendiri. Kembali kepada apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini, kaitannya dengan filsafat. Nah, Islam begitu luas mengenal tentang Tuhan. Islam begitu sempurna ketika dia mengenal tentang pencipta. Dia tidak memiliki embel-embel dan tidak memiliki rumusan yang rumit, ribet. Tidak. Nyata di depannya adalah makhluk, dipaksakan menjadi Tuhan. Islam tidak seperti itu. Tapi Islam senantiasa mendudukkan keyakinan dalam ilmu syariat, duduknya di tubuh, disebut ilmu yakin. Apa itu? Ketika seseorang menjadi Islam, maka apa yang menjadi perlakuannya di dalam keislamannya merupakan pencerminan tentang penghambaan. Yang dikatakan penghambaan harus merujuk kepada perintah-perintah Sang Pencipta alam semesta. Itu yang dikatakan penghambaan kepada Sang Pencipta alam semesta. Tetapi ketika perintah Sang Pencipta alam semesta ditinggalkan dan mengikuti arah pembicaraan orang biasa yang bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan utusan Tuhan, maka kita sudah keluar daripada konsep filsafat atau makrifat terhadap Sang Pencipta alam semesta. Ini poin yang terpenting sebenarnya yang harus kita gaji. Nah, ketika saudara saya Yohanes Yusuf bertanya tentang filsafat, tentang apakah Allah itu bersatu atau berpisah dengan sifat-sifatnya, saya tadi sudah menerangkan, sudah menjelaskan bahwa Allah itu satu, tapi memiliki esensi cakupan kekuasaan yang menyeluruh. Maha kasih, maha sayang, maha tinggi, maha suci, dan seterusnya. Apakah kemahaannya ini terpecah-pecah, terpisah-pisah, membawa pada sekutu-sekutu makhluk, membawa kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Tidak. Allah beserta sifatnya adalah satu esensi yang tidak terpisah. Sekarang saya balik bertanya kepada Bang Yohanes Yusuf. Ketika Yesus berdoa, kepada siapakah Yesus berdoa? Kepada dirinya sendiri atau kepada esensi di luar daripada dirinya? Ini sedang kita bahas kaitannya dengan filsafat, kaitannya dengan makrifat. Saya berharap Bang Yohanes Yusuf lebih mengedepankan akal di dalam menerima pertanyaan saya, dan kemudian Anda jabarkan secara fakta, sejarah, dalil, yang mana muatan sumbernya adalah siapa Yesus menurut Yesus. Silakan. Terima kasih, Gurunda. Oke, tadi ada Bang Herdi, nanti dulu ya, nanti sesi yang lain ya. Mohon menyimak dulu. Oke, Pak Yohanes, tadi ada pertanyaan kepada siapakah Yesus itu berdoa. Ya, Pak Yohanes, mungkin Pak Yohanes bisa menjawab setelah ini. Oke, Pak Yohanes, udah siap? Oke. Waktu berjalan ketika Pak Yohanes mulai berbicara. Silakan. Oh ya, oke ya. Saya pahami apa yang mau diajukannya. Saya ulas dulu dari topik-topik yang Anda bahas tentang apa yang diajarkan Yesus, filsafat yang diajarkan Yesus, tentang Tuhan yang diajarkan Yesus, yang bagi Anda tidak misteri, tetapi sangat jelas di dalam Injil, Yesus mengatakan Allah itu adalah roh. Oleh karena itu, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dari kata kunci ini, kita dapat menggambarkan bahwa Allah itu roh. Kenapa orang Kristen mengatakan Allah itu roh? Karena memang diajarkan seperti itu. Ya, tentang yang mengatakan sembahlah Allah, Allah itu satu, itu bukan cara menggambarkan, Yesus menggambarkan Allah itu. Ya.
di dalam kekristenan ketika pengajaran-pengajaran Yesus tentang Allah ini roh, dia juga mengabarkan tentang Roh Kudus itu. Oleh karena itu, di dalam gereja dirumuskan siapakah yang diinformasikan ini. Oleh karena itu, rumusannya kepada Trinitas. Ini bukan menyangkut tentang bagaimana pembagian yang mau diada-adakan dibuat atas apa yang telah diinformasikan kepada mereka. Oke, tentang kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Bapa. Siapakah Bapa? Bapa menurut Yesus adalah roh. Roh tanpa forma, dalam bicara dalam ranah filsafat, roh tanpa forma tidak dapat dijelaskan. Zat tanpa forma bagaimana mungkin kita menjelaskannya? Demikian juga roh di dalam pengertian kekristenan sebagai daya yang menghidupkan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan jika tidak mempunyai forma. Oleh karena itu, Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, ini adalah bentuk yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Dari Yesus inilah orang Kristen mengenal Allah itu roh. Ya. Dalam penjelasan ini mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga tidak menimbulkan bagaimana pengertian yang terlalu negatif tentang bagaimana perumusan Tuhan menurut orang Kristen. Ya, di dalam pengertian orang Kristen, Allah itu roh. Roh tanpa forma tidak dapat dijelaskan secara definitif, tetapi roh itu adalah daya yang kita komparasikan pada hal filsafat bahwa ada sebagai sumber keberadaan, itu hakikatnya ya mesti harus ada lebih dahulu baru menimbulkan ada yang lain. Dari sini tolak ukur bagaimana roh itu bisa dimengerti sebagai sumber keberadaan ini. Ya, tentang Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa. Di dalam Trinitas itu dan tetapi tidak dapat dipisahkan. Yang menarik, saya coba mengambil tema ini karena bagaimana Pak Yohanes mohon maaf habis. Pak Yohanes mohon maaf waktunya udah habis. Mungkin kita dengar dulu tanggapan dari Gurunda Juma ya. Nah, katanya Yesus itu berdoa kepada Bapa. Bagaimana tanggapannya? Oke, dipersilahkan. Waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Oke, baik. Jadi kesimpulan daripada jawaban daripada pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada roh. Mungkin yang Anda maksud Yohanes 4 ayat 24 kali ya. Baik. Ketika Yesus itu dikatakan menyembah kepada roh, berarti kita harus membuka lembaran-lembaran di dalam kitab terakhir dari kitabnya teman Kristen, yaitu kitab Wahyu. Di mana di sana penggambaran daripada, karena kita berbicara mengenai filsafat ya, karena ini tema juga dipilih oleh Bang Yohanes Yusuf.
Maka ketika Yesus itu menyembah kepada roh, berarti Yesus menyembah kepada esensi yang sifatnya tidak nampak dilihat oleh mata, namun kalau dia dikatakan sebagai roh dalam arti yang sebenarnya, berarti roh di sini juga adalah makhluk. Nah, lari kepada ilmu filsafat, berarti kita harus mengarah kepada apa? Konsep animisme, penyembahan terhadap roh. Lagi-lagi, kembali kepada apa yang sering saya suarakan, bahwa konsep ketuhanan yang dimiliki oleh sahabat Kristen itu muaranya adalah ajaran animisme, penyembahan terhadap roh. Apakah ini tidak ada dasar? Berdasar dan sangat akurat. Wahyu 5 ayat 6. Bagaimana kemudian penggambaran Tuhan yang disembah oleh Yesus menurut Bang Yohanes, itu ketika dilihat oleh penulis di Pulau Patmos, berupa binatang, bertanduk 7 dan bermata 7, endingnya itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Jadi ketika Bang Yohanes mengatakan Yesus itu menyembah kepada Bapa dan Bapa itu adalah roh, ini tidak bisa dianggap sepele, bahwa ketika orang teman-teman Kristen mengatakan Allah itu adalah roh, lantas kemudian akal kita matikan. Oh, roh berarti sesuatu yang tidak terlihat. Tidak sampai di situ. Kenapa? Karena orang yang dipilih Tuhan menurut teman Kristen di dalam ajaran agamanya, Yohanes itu pernah melihat dengan penglihatannya sosok roh yang kemudian disebut sebagai ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Kalau saya sederhana, makhluk tidak memiliki roh, maka dia disebut mayat. Yang tidak memiliki roh itu telah menjadi manusia, telah menjadi makhluk. Nah, ya, ketika saya mengatakan bahwa Yesus Anda kata betul, Gurunda, mohon maaf ya, kurang jelas saya Gurunda. tidak menangkap ini kenapa. Ya, saya tidak menangkap ini, jadi makin hilang. Gurunda, suaranya hilang. Ditahan dulu, waktunya ditahan dulu. Mungkin karena ya. Mohon ditunggu dulu ya, Pak Yohanes ya. Waktunya juga kita pause, kembali masuk. Nanti waktunya akan kita lanjutkan setelah. Saya ada berapa menit lagi ya. Jalan mau ini ada kerjaan ya, Bapak saya tunggu dalam berapa menit lagi. Oke Pak Yohanes, setelah ini mungkin langsung closing statement ya sepertinya. Enggak, saya tunggu itu Bang Suma. Sorry Bang, tadi saya terlempar keluar. Oke. Tadi suaranya putus-putus, Gurunda. Belum terdengar? Masih belum terdengar? Tes 1 2 tes. Ya, dengar. Bismillah, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Baru muncul. Oke, baik. Mohon maaf, ini jaringan di rumah ada beberapa jaringan jadi tabrak-tabrakan. Oke, dilanjut itu Gurunda, tinggal 1 menit 35 detik. Katanya Pak Yohanes belum mohon maaf poinnya. Ya, Bang Yohanes. Baik. Oke, lanjut, silakan. Baik.
Oke, jadi fakta ketika kita berbicara mengenai sembahannya teman Kristen itu adalah roh, artinya bahwa Allah, Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Bapa itu tidak memiliki tubuh jasmani. Ya, Tuhan yang lain yang memiliki tubuh jasmani. Tuhan yang Bapa tidak memiliki tubuh jasmani. Maka merujuk kepada apa yang saya katakan tadi dalam Wahyu 5 ayat 6, bahwa inilah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke muka bumi. Nah, sekarang ketika dikatakan roh Tuhan itu adalah roh, ada berapa roh Tuhan? Kalau dikatakan roh Tuhan itu banyak, maka jelas ajaran Kristen belum bisa melepaskan diri dari filsafat himne Gurunda hilang kembali ini suaranya. Ada 35 detik lagi. Suaranya hilang lagi. Bisa matikan wifi dulu. Sebentar ya, katanya Pak Yohanes, Bang Juma mau matikan wifi yang di luar dulu biar sinyalnya itu kuat gitu. Pak Yohanes, setelah ini ada waktu berapa menit lagi Pak Yohanes? Ini sebenarnya sudah mau ini tapi ya. Oh ya nggak apa-apa. Setelah ini saya persilakan gini. Ya saya Pak jawab, Yohanes. habis itu nanti ya kasih closingnya, saya jawab dulu apa yang mau ditanyakan ya. Oh jadi satu putaran lagi sesi jawab. Di situ closing statement gitu. Ya. Oke, kita tunggu dulu Gurunda Junganya karena terpental udah masuk tapi belum connect audionya. Oke, sekarang udah jelas Gurunda. Silakan, ada 35 detik lagi. Mungkin bisa poinnya yang langsung ditanyakan ke Pak Yohanes gitu. Karena kata Pak Yohanes beliau kurang menangkap apa yang dijabarkan begitu Gurunda. Silakan. Oke, Gurunda. Terima kasih waktunya telah habis. Ini putaran terakhir dikasih kepada Pak Yohanes 5 menit. Habis itu Gurunda menjawab 5 menit. Setelah itu closing statement di awal dari Pak Yohanes ya. Silakan Pak Yohanes tanggapannya. Waktu dimulai ketika Pak Yohanes berbicara. Silakan. Ya oke ya. Mungkin saya tanggapi dari pernyataan itu bahwa roh yang di dalam iman Kristen, ini bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa ya. Nah, itu kita melihat bahwa ketika Anda mengutip dari Wahyu ini kitab yang syarat akan simbolik dengan makna-makna yang harus dimengerti dari apa yang di dalam pengajarannya. Ketika yang Anda kutip tentang 7, ini bukan berarti bahwa ada 7, tidak. 7 angka kesempurnaan di dalam itu mau menunjukkan angka kesempurnaan ya tentang kitab Wahyu itu ya. Tentang kitab Wahyu
ketika banyak orang Kristen coba mengambil atau mengutip dari kitab Wahyu, seharusnya dia tahu persis bahwa kitab ini bukan mudah untuk dimengerti jika tidak mampu mengerti tentang simbol-simbol yang ada di dalamnya. Itu satu. Kedua, tentang pengertian bahwa orang Kristen menyembah roh yang dikatakan juga ada hubungannya dengan himne Plato, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin himne Plato yang sudah ditekankan mau menjelaskan tentang Theos atau terutama yang khususnya tentang Logos itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam kekristenan. Karena Logos bagi Plato itu adalah sesuatu yang tidak dapat disatukan. Ya, hal yang tidak dapat disatukan. Sehingga itu adalah kesatuan. Tetapi di dalam Kristen, hal ini berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Tentang Trinitas. Ya. Itu yang sedikit mengupas tentang hal-hal ini. Sehingga kenapa saya mengambil topik ini, supaya bisa mengajak kita untuk mampu berpikir bahwa dari sudut pandang filsafat, kita menjelaskan bagaimana roh itu bisa dimengerti dalam pengertian sebagai sumber keberadaan. Ya, kalau dikatakan roh itu adalah makhluk, jika dia adalah makhluk, maka dia mampu dijelaskan. Tetapi karena roh tanpa forma tidak dapat dijelaskan, bagaimana roh itu adalah makhluk? Ya, dalam pengertian orang Kristen, roh itu daya. Ya, mungkin saya sudah sedikit menyinggung tentang itu. Ya, oke ya. Mungkin bisa dimengerti atau masih dalam ingin menelusuri apakah itu roh? Karena di dalam pembahasan apakah itu roh, penjelasan tentang roh ini akan sejajar bagaimana kita membahas tentang zat. Karena sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara definitif tanpa forma, kita hanya merujuk pada apa yang disampaikan. Oleh karena itu di dalam kekristenan, ketika Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah roh, ya orang Kristen memahami bahwa Allah itu roh. Roh itu seperti apa? Roh itu adalah daya. Daya apa? Daya yang menghidupkan. Ya. Seperti apa bentuknya? Ya, sudah ditekankan bahwa roh tanpa forma tidak dapat didefinisikan. Oke ya. Oke Pak Yohanes, ada 15 detik. Sudah cukup ya. Oke, kita reset waktunya. Oke, tanggapan terakhir dari Gurunda Juma. Setelah ini closing statement diawali dari Pak Yohanes ya, 5 menit juga. Silahkan Gurunda menanggapi pernyataan Pak Yohanes yang terakhir tadi. Waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih atas paparan Bang Yohanes Yusuf ya. Ketika Anda mengatakan bahwa siapa yang disembah oleh Yesus, Anda mengatakan yang disembah oleh Yesus itu adalah roh. Nah, saya arahkan jangan berhenti sampai di situ. Lalu kemudian ada pernyataan, roh tidak bisa dijelaskan, karena itulah kemudian roh itu adalah Tuhan. Tetapi sangat nyata di dalam Wahyu 5 ayat 6, bahkan secara spesifik, ya, bagaimana kemudian wujud daripada roh itu ada di dalam ayat ini. Jadi dia bisa dijelaskan.
dia berupa binatang, bertanduk 7, bermata 7, lalu kemudian itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Nah, kalau itu dikatakan sebagai simbol, maka jangan menutup mata bahwa Yesus mengatakan Allah itu roh, itu juga bisa merupakan sebuah simbol. Bahwa Allah itu gaib. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa ditampar, diseret, dibunuh. Karena dia gaib. Itulah Allah. Kalau itu arti yang sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa kata roh itu adalah simbol. Itu saya setuju. Kalau Allah itu disebut gaib, saya paham, saya setuju. Karena memang Allah itu gaib bagi makhluknya. Nah, tapi kalau dikatakan Allah itu adalah roh, dalam pemahaman yang sesungguhnya, roh dalam arti kata yang sebenarnya, maka jangan buang ayatnya. Wahyu 5 ayat 6 di situ sudah menggambarkan roh itu seperti apa. Nah, kemudian ketika Bang Yohanes Yusuf mengatakan roh itu adalah Tuhan karena dia tidak bisa dijelaskan. Maka kembali kepada pernyataan Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya bahwa jangan kau berpikir tentang esensi Allah, pribadi Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memikirkan tentang esensi sang pencipta alam semesta, maka kembali hanya kepada sifat-sifatnya. Oh, ternyata Allah itu maha pencipta. Oh, ternyata Allah itu maha pengasih. Yesus dengan terang mengatakan, ya, di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yaitu Allah, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Lukas 12 ayat 4. Ya, itu jelas dikatakan. Di ayat itu ayat 5 maksud saya. Di ayat 4-nya dikatakan, aku berkata kepadamu, wahai sahabat-sahabatku, wahai murid-muridku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, ketika Tuhan itu dikatakan sebagai roh, roh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau kita berbicara mengenai roh itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak memiliki kekuatan yang bersumber dari dirinya. Roh itu adalah spirit, ciptaan Tuhan yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan jasad. Sama kedudukannya dengan air, sama kedudukannya dengan tanah, sama kedudukannya dengan udara. Makhluk Tuhan yang memiliki tugas masing-masing. Tapi apakah Tuhan itu membutuhkan roh untuk hidup? Tidak. Karena dia bukan makhluk. Hanya makhluk yang membutuhkan roh untuk hidup. Roh, makhluk tanpa roh mati. Allah tanpa roh tetap hidup karena dia maha hidup. Dia bukan makhluk yang membutuhkan roh. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ketika kita berbicara mengenai filsafat, ajaran Kristen itu dikuasai 95% filsafat Yunani. Makanya peribadatannya, konsep ketuhanannya, amalan-amalan ajarannya, semua bernuansa Yunani Romawi. Tidak ada yang bernuansa Yudaism atau ajaran-ajaran para nabi. Kembali ketika kita mengatakan Yesus menyembah kepada roh. Kalau roh yang Anda maksud itu adalah esensi yang gaib, dalam arti kata tidak terlihat karena dia ada gaib, tidak bisa dilihat, tetapi dia bukan makhluk, maka dialah sang pencipta alam semesta. Jelas Yesus menyembah kepada sang pencipta alam semesta yang tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Terima kasih Gurunda, penjelasan yang sangat lugas dan jelas ya dari tadi. Nah, ini kali ini Pak Yohanes kita udah di penghujung. Silahkan Pak Yohanes closing statement selama 5 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, oke ya. Ya, kenapa mesti diambil topik tentang pemahaman filsafat dalam menguraikan tentang Tuhan? Di sini memang
saya coba untuk mengajak kita semua mampu berpikir bahwa jika kita mau menguraikan tentang ada sebagai sumber keberadaan itu, sudah otomatis kita tidak bisa membatasinya dengan kerangka apapun. Oleh karena itu, jika apa yang telah kita terima sebagai suatu kerangka iman bagi kita, dan kita coba padukan dalam kerangka berpikir kritis, maka tidak ada sesuatu yang bertolak belakang. Oleh karena itu, pemahaman akan pengertian mengenal Allah melalui sifat-sifatnya atau di dalam kekristenan menjabarkan tentang Trinitas adalah hal-hal yang sangat lumrah untuk dimengerti dalam kajian-kajian filsafat. Oleh karena itu, di dalam memahami atau di dalam menguraikan bagaimana cara kita mendekati pemahaman-pemahaman tentang iman, ini akan bisa diselaraskan dengan cara berpikir kritis atau di dalam tinjauan filsafat. Sehingga dengan baik kita akan memahami bagaimana kerangka iman orang lain maupun yang ada pada kita, sehingga sesuatu yang dijelaskan tidak dapat mengaburkan apa yang mau kita sampaikan. Oleh karena itu, penjelasan tentang 99 sifat yang mau mengenal tentang Allah akan lebih merumitkan jika kita telusuri dibanding penjelasan tentang Tritunggal. Di sini memang posisi tekanan yang saya mau utamakan adalah pembukaan cakrawala berpikir bagaimana kita mengadopsi pemikiran-pemikiran ini agar kita mampu berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah tidak kita harus kurung dalam kerangka berpikir kita. Karena dia adalah merangkumi segalanya, dia adalah sumber segalanya. Oleh karena itu, dari dialah kita ini ada. Oke, sekian saja ya dari saya. Cukup Pak Yohanes closing statement-nya. Oke. Silakan Bang Yans, waktunya di reset. Oke, sekarang kita dengarkan closing statement dari Gurunda Juma ya. Waktu berjalan ketika mulai berbicara. Silakan. Oh, saya pikir tadi sudah. Jadi masih ada waktu ya. Baik, ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, jelas sekali bahwa Allah menerangkan di dalam kitabnya Bani Israel kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun. Iblis itu roh, jin juga roh. Jadi ketika Allah dikatakan roh, maka itu berarti Tuhan itu serupa dengan makhluknya. Padahal jelas Allah di banyak ayat jelas ya, Allah menerangkan bagaimana esensi dirinya. Nah, ini merujuk kepada makrifat. Ketika Allah menerangkan tentang dirinya, maka dia menerangkan esensi yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau Allah itu adalah roh, malaikat juga itu adalah roh, setan juga itu adalah roh. Orang akan kebingungan, Tuhan ini yang mana? Karena jelas Allah memperkenalkan dirinya, aku tidak sama seperti apapun, baik di langit maupun yang ada di bumi.
Jadi kalau dia adalah roh, berarti banyak yang sama seperti Allah, banyak yang sama seperti Tuhan. Karena makhluk-makhluk gaib juga itu adalah roh. Jadi benar apa yang Anda katakan, roh itu tidak bisa dijelaskan. Ya, roh itu tidak bisa dijelaskan seperti apa. Tetapi yang pasti kita bisa menelaah dengan akal sehat bahwa setan-setan, iblis-iblis itu juga adalah makhluk-makhluk roh. Bagaimana kita bisa membedakan antara Allah, antara Tuhan? Kalau Tuhan itu roh dan juga makhluknya bernama iblis juga itu adalah roh. Oh, iblis itu kejam. Bagaimana dengan perintah-perintah membunuh di dalam kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan tidak kejam? Berarti lagi-lagi tidak bisa dibedakan antara sang pencipta alam semesta dengan iblis. Tetapi sangat disayangkan, Allah itu bukan roh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang serupa dengan sang pencipta alam semesta itu. Apalagi kembar. Apalagi menjelma inkarnasi menjadi apapun. Makanya Allah menerangkan di dalam Yesaya 43 ayat 10. Bahwa engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Pertanyaannya kemudian sederhana. Kalau yang dikatakan kemudian Bang Yohanes Yusuf itu Allah dan sifatnya itu berpisah, berbeda. Dan dia adalah merupakan esensi yang berdiri masing-masing. Maka pertanyaannya sederhana. Duluan mana Tuhan anak yang adalah Yesus daripada kandang domba? Tentu secara akal sehat kita akan mengatakan lebih duluan kandang domba daripada Yesus. Berarti Yesus adalah ciptaan. Kandang domba juga ciptaan. Lalu esensi ketuhanan yang ingin dikejar di sini yang mana? Lagi-lagi boleh didudukkan Yesus itu kalau muaranya filsafat Yunani, animisme, politeisme. Tapi kalau sandarannya ajaran Yesus, tentu tidak bisa. Karena Yesus sudah menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau cuma satu Allah yang benar, jangan ciptakan Allah-Allah lain. Dengan konsep anak lah, dengan konsep roh lah. Dan ingat, ketika roh itu didudukkan sebagai konsep ketuhanan, Anda jangan lupa bahwa konsep ketuhanan roh itu juga mengacu kepada sistem pembaptisan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen dengan sistem Roh Kudus itu. Tetapi ayatnya sangat jelas bahwa di dalam kitab saudara itu juga diajarkan membaptis di dalam roh dan juga api. Nah, apakah kemudian boleh dikatakan bahwa api itu juga adalah Tuhan? Apakah boleh dikatakan gunung batu itu juga adalah Tuhan? Padahal ketika berbicara mengenai makhluk bertanduk tujuh bermata tujuh, apa yang kemudian kila Anda? Oh, itu adalah perumpamaan, itu adalah simbol. Kan seperti itu. Jadi kembali kepada pengajaran yang saya katakan bahwa di dalam ajaran tauhid, di dalam ajaran makrifat, Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan sifatnya. Ketika Allah disebut sebagai Al-Jabbar, maka Allah itulah yang maha perkasa. Ketika dikatakan Allah itu mutakabbir, maka Allah itulah sendiri yang maha besar. Ketika dikatakan bahwa Allah itu Al-Khaliq, maka Allah itu sendirilah yang maha pencipta. Demikian, terima kasih. Terima kasih Gurunda. Dengan berakhirnya closing statement dari Gurunda, maka kita sudah berada di penghujung acara. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber, Gurunda Zulkifli M. Abbas dan Pak Yohanes Yusuf ya. Dan terima kasih juga kepada yang menonton. Semoga dialog ini menjadi ilmu pengetahuan dan penambah wawasan untuk diri kita. Nah, dengan ini saya akhiri dengan kata alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi